Kelihatannya sangat santai, tapi mudah-mudahan punya arti yang sangat besar. Karena pertemuan ini sekaligus sebenarnya mensyukuri kurnia Allah. Mensyukuri kurnia Allah yang berupa kurnia seorang putra alam Melayu yang terbaik. Antara putra Melayu yang terbaik adalah Hamka. Berbahagialah bangsa yang tahu menghargai tokoh yang sebenar dan tahu membedakan di antara tokoh besar yang benar-benar besar dengan tokoh yang kelihatan besar karena dibesar-besarkan. Sejak kecil saya sangat mengagumi Hamka karena beliau itu seorang tokoh pelbagai dimensi yang dikurniai bakat dan kemampuan yang pelbagai. Seorang ulama pujangga, sastrawan, sejarawan, ahli fikih, ahli tafsir, ahli tasawuf, pemidato, penulis, semuanya itu terhimpun dalam satu pribadi bernama Hamka. Biasanya, tambah sekarang ini, kalau sudah berpengkhususan dalam satu bidang, dia sangat awam di bidang lain. Kalau dia seorang ahli matematik misalnya, dia buta sama sekali bidang sastra atau sejarah. Dan begitu juga kalau sudah seorang pemidato, biasanya dia tak mampu menulis. Dan begitulah seorang penulis biasanya pidatonya menjemungkan, tapi tidak dengan Hamka. Ini yang mengagumkan. Dan seorang ilmuwan pujangga tulen yang sangat prolifik, dan sebenarnya ketokohan seseorang tambah seorang sarjana itu harus dibuktikan dengan karya tulis. Kalau cuma rajin ceramah, dikatakan ulama besar manapun, kalau cuma ceramah, tidak menulis, itu tidak dianggap mencapai ukuran seorang ilmuwan dan ulama. Orang Arab ada menyebut, arini ma alafta, urika man anta. Arini ma alafta, urika man anta. Perlihatkan kepadamu apa yang kamu tulis, nanti akan aku beritahu kamu siapa kamu. Jadi kamu itu siapa ditentukan oleh karya tulis kamu. Kalau cuma pidato-pidatoan dan tidak menghasilkan karya yang penting, ya sudah, dia bukan sarjana, bukan ulama dalam pengertian yang sebenar. Saya kira Hamka memenuhi segala persyaratan untuk dianggap sebagai seorang ilmuwan pujangga yang punya legasi yang malam ini kita coba ungkapkan sekedar yang sempat dalam waktu yang singkat. Saya banyak mengagumi orang, tapi jarang saya telusuri jejaknya sampai ke kampung halamannya.
lain dengan Hamka. Saya mengaguminya dan saya telusuri jejaknya sampai ke kampung, ke desa Maninjau. 2 kali Pak saya ke sana. Karena selain lambaian Hamka, saya juga dilambai oleh serangkap pantun yang saya baca di pinggiran danau Maninjau. Kalau Anda memakan pinang, makanlah dengan sirih yang hijau. Kalau Anda ke tanah Minang, jangan lupa singgah ke Maninjau. Karena pantun ini, datang lagi saya ke Maninjau. Dari segi legasi, banyak legasinya yang terlintas malam ini. Biasanya begitu, yang terlintas malam ini tak semua. Malam esok lain lagi gitu ya. Yang terlintas malam ini ialah legasi kesejarahan. Dalam arti Pak Hamka itulah orang pertama merangkaikan sejarah Islam rantau Melayu ini dengan sejarah dunia Islam keseluruhannya. Biasanya rata-rata sejarah Islam ditulis dari zaman pra-Islam, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman dinasti-dinasti Islam sampai ke India. Berhenti di India, tak sampai ke alam Melayu. Barangkali hanya sekarang kalaupun ada karya dalam bahasa Arab tentang Islam di alam Melayu. Tapi satu ketika sampai India saja. Sampai ke tempat Datuk Nenek Ustaz Makno Manuti. Sampai situ habis sejarah Islam, tak sampai ke alam Melayu. Tapi Hamka menulis sejarah umat Islam lengkap. Sejarah umat Islam itu lengkap dari zaman pra-Islam, zaman jahiliyah, zaman Rasulullah, zaman sahabat, sampailah perkembangan Islam di alam Melayu. Dan itu Hamka yang pertama melakukannya. Kalau ada sarjana terkemudian ya, dan mengaku-ngaku dia berjasa ya, merangkaikan rantau ini dengan sejarah dunia Islam, itu namanya pahlawan kesiangan. Yang pahlawan, yang betul-betul pahlawan adalah Hamka. Dengan itu umat Islam rantau ini merasa menjadi bahagian daripada dunia Islam keseluruhannya. Mungkin umat di luar dunia Melayu tidak ramai yang dapat menghargai jasa Hamka dalam penulisan sejarah yang menggunakan bahan-bahan tempatan, yang menggunakan warisan silam, sehingga beliau itu saya anggap ulama yang tahu menghargai warisan kepujanggaan Melayu. Biasanya kalau namanya ustaz, dia gagal mengapresiasi karya-karya tempatan, karya-karya klasik, karya-karya tradisional seperti sejarah Melayu atau hikayat Hang Tuah atau yang seumpamanya. Tapi Hamka, dia dapat menghargai karya-karya agung Melayu ini dan dapat menafsirkannya dengan baik. Dan Hamka juga lah saya kira sejarawan yang coba mengangkat peranan orang kecil-kecil. Biasanya tradisi penulisan sejarah
di rantau ini dan juga di rantau lain banyak terfokus kepada dinasti-dinasti, raja-raja, peranan orang besar-besar. Tapi Hamka kalau kita lihat karyanya, misalnya salah satu bukunya yang penting, Dari Perbendaharaan Lama, dia mengangkat orang kecil-kecil, orang rakyat biasa yang berperanan dalam sejarah. Suatu yang luar biasa. Sebab biasanya orang kecil, rakyat biasa tak punya peranan dalam membentuk, membina sejarah. Mereka hanya menjadi orang suruhan. Seperti yang saya selalu katakan, sepertinya tidak ada sejarah rakyat. Yang ada hanya sastra rakyat. Yang tokoh-tokohnya seperti Pak Pandir, Siluncai, Majenin, dan mat-mat yang lain. Sila habiskan kalau belum habis. Legasi kesejarahan, legasi dari segi pembinaan umat serantau. Rasanya beliau antara orang yang mempelopori konsep kebangsaan muslimin bagi seluruh umat Melayu. Beliau sangat sadar bahwa terlalu banyak suku kaum di rantau Melayu ini. Beliau juga sadar bahwa tamadun Melayu adalah tamadun kepulauan. Tamadun kepulauan tidak sama dengan tamadun tanah besar. Tamadun tanah besar lebih seragam berbanding tamadun kepulauan. Hamka punya wawasan bagaimana membentuk suatu umat di tengah rantau yang berupa kepulauan yang beribu-ribu ini. Ribuan pulau di alam Melayu ini sebenarnya. Ya, ada satu pulau di Indonesia rasanya namanya Pulau Seribu. Tapi sebenarnya kepulauan, pulau-pulau di alam lain ini lebih daripada 1000. Dia lihat setiap suku bangsa bangga dengan bangsanya, budayanya, bahasanya. Orang Jawa terlalu bangga dengan Gajah Mada. Gajah Mada lah tokoh terbesar yang mengatasi segala tokoh. Jadi wira-wira kaum lain itu diremehkan saja. Orang Melayu Melaka bangga sekali dengan Hang Tuah. Habislah wira-wira suku-suku lain ini. Termasuk wira-wira Jawa pun ditipunya semua. Ya. Dia pergi ke tanah Jawa. Orang Jawa buat trik, ya. Bagi dia minum arak. Mudah-mudahan dia mabuk. Ya. Bila nanti dia mabuk, kita tikam ketika dia mabuk. Rupanya wira Melayu Melaka ini minum banyak pun tak mabuk. Hebat. Jadi masing-masing punya wira yang dibanggakan, dan semakin lama semakin tidak masuk akal karena ditambah dengan mitos-mitos dan dongeng-dongeng. Hamka melihat ini bahaya. Harus ada suatu kekuatan pemersatu bagi umat di rantau ini. Dan dia nampak
Islamlah, agamalah kekuatan pemersatu bagi seluruh bangsa di kepulauan ini, bagi seluruh suku kaum di rantau ini. Itulah yang dinamakan kebangsaan muslimin yang dipromosikan oleh Hamka. Artinya wira kita sama. Wira kita adalah para anbiya, para mursalin, para sahabah, dan itu dikongsi oleh seluruh warga rantau ini. Yang kedua ialah bahasa. Beliau adalah pendukung kuat bahasa Melayu yang kemudian disebut bahasa Indonesia dalam konteks Indonesia. Dan beliau seorang pejuang bahasa yang sangat komited memelihara kemurnian bahasa. Satu ketika bila disebut bahasa Indonesia, ramai orang tidak tahu ini bahasa apa yang namanya bahasa Indonesia itu. Sebab sebelum 1928 itu tak ada yang namanya bahasa Indonesia. Yang dinamakan bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa Melayu yang diberi penamaan baru, bahasa Indonesia, yang penamaan itu lebih berasas kepada perkiraan politik dari perkiraan ilmiah. Asasnya bukan perkiraan akademik ilmiah, tapi asasnya adalah politik, lalu dinamakan bahasa Indonesia. Suatu ketika orang mempersoalkan yang namanya bahasa Indonesia itu bahasa apa? Sebab sebelumnya tidak ada kan. Bila dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda 1928, maka timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Termasuk yang mempertanyakan itu ialah Bapak almarhum Sultan Mansur. Sultan Mansur itu apa, iparnya? Ipar kepada Hamka. Termasuk Sultan Mansur yang menanyakan yang namanya bahasa Indonesia itu seperti apa? Setelah perbincangan bahasa itu begini, bahasa ini, akhirnya Sultan Mansur mengatakan kalau yang namanya bahasa Indonesia itu ialah bahasa yang dipakai oleh Hamka itu, maka saya terima. Jadi Hamka adalah pemakai bahasa Melayu yang kemudiannya diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia dengan nama baru bahasa Indonesia. Dan Hamka adalah seorang yang sangat konsisten memelihara kemelayuan bahasa Melayu. Karena itu dia sangat tidak senang bila dimasukkan kata-kata dari bahasa Sanskrit atau bahasa Jawa atau bahasa Belanda, ya, secara sewenang-wenang tanpa ada keperluan. Antara contoh yang saya masih ingat, beliau sangat tidak senang, ya, bila digunakan kata balasungkawa. Kenapa mesti balasungkawa? Kita sudah ada perkataan takziah. Dia memprotes, ya, kemasukan kata-kata Sanskrit ke dalam bahasa Melayu karena dia ingin memelihara kemurnian bahasa Melayu itu. Ya. Dan dia juga seorang yang konsisten mempertahankan huruf-huruf yang dipinjam dari huruf Arab. Dalam satu kongres bahasa di Johor Baru, beliau mencatatkan bagaimana perdebatan antara Profesor Priyono yang mengetuai delegasi Indonesia dengan delegasi Malaysia yang diketuai oleh Zaba. Priyono mau membuang kata-kata huruf-huruf seperti H misalnya. Bagi beliau Melayu tak ada H. Tapi saya pikir Melayu ada H, cuma tidak sedalam H Arab. Ya. Yang jelas tak ada H itu Jawa. Setiap H jadi K, ya. Haji jadi kaci. Dan satu lagi yang
tuntut, yang diminta oleh Priyono agar dibuang ialah huruf ain. Kata Profesor Priyono, Melayu tak punya ain. Jadi huruf ain harus dibuang. Tak ada, Melayu tak ada ain. Jadi Za'bah menjawab, ada ain Melayu, cuma tidak seperti ain Arab. Ya. Ain Melayu akan keluar bila Melayu heran. Itu ain Melayu. Satu ketika saya ungkapkan ini di University Science Pulau Pinang. Selesai saya mengungkapkan isu ini, bangkit seorang profesor dari Indonesia, almarhum Bapak Oke Rahmat. Saya tak tahu ada yang kenal atau tidak. Pak Oke Rahmat. Dia angkat tangan dan dia bicara. Saya pikir habis saya disembelihnya. Rupa-rupanya dia buat satu kejutan. Sejak saya tinggal di Pulau Pinang, sejak saya berada di Pulau Pinang, saya menemukan banyak sekali ain Melayu. Misalnya kata ayak, pancok, telok. Ini ain Melayu kata. Ini bukan hamzah. Dia bukan telok. Dan bukan ain Arab, telok. Dia antara itu. Jadi itu saya katakan bahwa beliau itu meninggalkan legasi kebahasaan yang berupa kemurnian bahasa Melayu dan keterbukaan untuk menerima huruf-huruf mendatang dan disesuaikan dengan pengucapan Melayu mengikut sistem fonetik Melayu. Dan sekarang bahasa yang Indonesia yang bermula dengan Sumpah Pemuda 1928 banyak dikritik oleh ahli-ahli bahasa sendiri yang katanya sudah terlalu banyak dimasuki kata-kata yang tidak perlu, sehingga rusak bahasa Indonesia itu. Terlalu banyak dimasuki kata-kata Inggris terutamanya dan Sanskrit. Sampai ada ahli bahasa, saya kebetulan bersahabat dengan beberapa tokoh bahasa di Indonesia seperti Hasan Alwi misalnya, bekas pengarah pusat bahasa di Jakarta. Banyak ahli-ahli bahasa di Indonesia yang merasa bimbang. Bahasa Indonesia bermula dengan Sumpah Pemuda. Sekarang kita disumpahi pemuda. Karena terlalu banyak yang seperti itu. Begitu juga antara legasi Hamka yang perlu disebut ialah karya tafsirnya yang sangat monumental, tafsir Al-Azhar, yang ditulis dengan latar tersendiri. Saya coba menelusuri apa di sebalik pengkaryaan tafsir besar Melayu ini. Mungkin inilah tafsir Melayu terbesar. Antara yang disebut bahwa ketika itu mulai ramai orang yang bersemangat dan gairah untuk berdakwah, dan sebahagian mereka datang dari aliran yang bukan dari aliran agama, yang tak tahu bahasa Arab, yang tak mampu merujuk kitab-kitab tafsir dalam bahasa Arab. Karena itu Hamka terpanggil untuk membantu pendakwah-pendakwah ini yang bersemangat tapi dikhawatiri tak punya kemampuan merujuk terus ke sumber-sumber Arab.
Karena itu diusahakannya sebuah karya ya, tafsir dalam bahasa Melayu untuk membantu pendakwah-pendakwah ini yang tak pandai baca Arab gitu ya. Oh, tapi rajin ceramah macam kita-kita inilah. Arab tak tahu, tapi pantang diundang ceramah. Mesti dia pergi. Tajuk apa pun. Yang susah sikit minta duitnya, itu aja yang susah. Ya. Dan tafsir ini antara keistimewaannya ialah unsur-unsur Melayu yang agak kental di dalam karya tersebut. Ya. Dia tak sama dengan karya-karya tafsir Arab yang dilatari kearaban, suasana kearaban. Tapi Hamka melahirkan sebuah karya tafsir yang punya muatan kemelayuan. Bila sampai ke ayat faraid misalnya, ayat-ayat faraid, dia akan kaitkan dengan polemik isu pusaka tinggi di Minangkabau. Dan dia bagi jalan keluarnya tentang pusaka tinggi yang disebut dijual tak dimakan boli, digadai tak makan sando, yang tak diparaid. Dan dia mempertahankan itu karena ini sejenis wakaf yang disebutnya dengan istilah harta musabalah. Kalau tak salah itu istilah yang dipakai oleh ayahanda Hamka, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Bila sampai ke ayat dalam surah Al-Insan, ya. Dan di sini kekaguman saya karena dia punya keberanian intelektual yang sangat luar biasa. Keberanian intelektual yang sangat luar biasa. Apabila beliau mengatakan bahwa ya, kata kafuro dalam surah Al-Insan itu adalah kata Melayu yang musta'arab, yang diarabkan. Mana ada ulama berani berkata begitu? Tapi Hamka berani. Kalau Anda tanya saya, memang saya tak berani. Tapi isunya bukan salah benar. Ini soal ijtihadi, penemuan intelektual yang mungkin salah, mungkin benar. Tapi yang saya kagumi ialah keyakinannya dan keberaniannya dan kesanggupan yang bertanggung jawab. Bila dia mengatakan ayat kana mizajuha kafuro, kafur itu kata Melayu yang diarabkan karena kafur itu hanya ada di sini. Tidak mungkin dari daerah lain. Di dunia Arab tidak ada. Ya. Dan akhir sekali saya ingin sebut tentang komitmennya terhadap aspirasi penyatuan umat ketika beliau menyadari bahwa aliran-aliran yang berupa kaum tua, kaum muda ya, akhirnya hanya memecahkan ya, umat. Berkaum tua, berkaum muda ya, ini hanya memecahkan umat. Dan banyak orang yang semakin pandai mengaji, semakin longgar agamanya. Dulu dia pikir sesuatu itu wajib, dikerjakannya dengan sungguh-sungguh karena disangkanya wajib. Dia belajar, sudah alim, baru dia tahu rupanya cuma sunat, tidak wajib. Lalu ditinggalkannya. Makin alim, makin longgar agama. Ya. Dulu dia pikir ini haram, lalu tak dilakukannya. Dia belajar sampai alim, baru dia tahu rupanya tidak haram, cuma makruh. Lalu dikerjakannya. Jadi sejak pandai mengaji, agamanya makin longgar. Dan dalam masyarakat Melayu, termasuk di Sumatera juga, timbul ini aliran kaum tua, kaum muda yang tak ada sudahnya
hanya perpecahan dan permusuhan. Karena itu katanya, berhentilah dari berkaum tua, berkaum muda, berkaum muslimin saja. Dan ini satu saranan yang rasanya masih relevan hingga sekarang. Saya katakan hanya itu yang terlintas malam ini. Malam esok ada lagi yang akan terlintas. Jadi cukup sekedar itu. Terima kasih atas perhatian semua, khususnya Pak Afif. Kalau saya salah, tolong betulkan. Saya tidak keberatan menerima koreksi dari siapa-siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.